Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini saya Rosidin untuk menyampaikan presentasi tugas besar 2 yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Jamil MSI, yang pada kesempatan ini ingin menyampaikan presentasi tentang review buku Political Marketing yang telah diberikan dari mulai semester kemarin ini. Political Marketing yang disampaikan oleh Jennifer Lesman ini berkaitan dengan Global Knowledge Transfer, yang di dalamnya ada terisi Political Marketing Practitioner and Consultant, dikutip dari halaman 236. Pada capture ini akan menguji bagaimana penerapan political marketing di berbagai negara, khususnya pada peranan konsultan political marketing, sebagaimana adaptasi produk politik dan strategi di berbagai negara. Di antaranya adalah perbedaan sistem politik, penerapan politik, marketing politik, dan budaya politik. Kemudian disampaikan pula bahwa knowledge transfer marketing ini merupakan ekspansi praktek political marketing, menggambarkan perkembangan yang signifikan dari praktisi ternama political marketing yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang politik marketing untuk kandidat partai yang keduanya bertujuan untuk memenangkan pemilu. Kondisi ini tercatat oleh Political Science Literature, dapat dilihat dari King 1999, Talbert dan Nelson 2000, Medpick 2021, Placer 2002. Selanjutnya Hotbar Kapun dan Jensen 2027 memberikan catatan, hal ini memiliki keterkaitan dengan praktisi political marketing karena mengingatkan peranan praktisi dalam memberikan arahan dan strategi untuk kandidat maupun partai. Johnson pun menginvestigasi bagaimana konsultan profesional menganalisis opini publik, membuat research terhadap oposisi, dan menjalin kontak dengan voter melalui segmentasi pasar. Berikutnya adalah prinsip dalam strategi campaign. Dalam hal ini, kandidat dalam fondasi dari strategi marketing memperkaya data campaign dari tingkah laku dan opini voter. Yang tidak menggunakan data polling dalam merancang strategi marketing, pendokteran terhadap isu yang berkembang, masukkan perkembangan isu secara langsung kepada voter, yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan partai atau menjadikan isu tersebut sebagai landasan prinsip attitude partai. Para konsultan sangat tergantung kepada perkembangan isu penting yang dihadapi negara, provinsi, daerah, dan juga menemukan cara mencari isu memiliki resonansi isu yang banyak diminati voter. Selanjutnya, prinsip dalam strategi campaign. Namun tidak semua isu tradisional mereka turun ke lapangan secara langsung sambil memperhatikan perkembangan pasar. Karena sangat sulit sekali meyakinkan voter bahwa pilihan mereka terhadap kandidat partai adalah salah. Namun akan lebih mudah mempengaruhi mereka dengan memperkuat apa yang telah mereka yakini. Sebagai bahan
perbandingan comparative analysis of political marketing in different countries. Ini paling tidak ada 3. Adanya perbedaan faktor marketing politik, adanya perbedaan sistem politik, adanya karakter market politik. Jika diurai, di dalamnya ada tingkah laku pemilih, identitas partai, partisipasi politik, budaya politik, dan sistem elektoral dan media. Dalam buku ini juga digambarkan bahwa riset kandidat oposisi merupakan konsultan politik melaporkan terhadap riset kandidat dan oposisi. Hal ini digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak seperti rekam jejak yang bagus atau merancang strategi untuk menjaga kandidat suatu partai. Yang kedua, menguji opini publik. Market inteligensi memberikan informasi seputar strategi dalam komunikasi politik, menguji gagasan baru yang dipublikasi secara publik, dan riset tersebut terhubung langsung ke politisi. Ini juga testing public opinion digunakan untuk kampanye pemilu, pembentukan kebijakan pemerintah. Metode yang digunakan berfokus pada segmentasi tertentu, benchmark survei, trend survei, deal meter analysis, dan tracking policy. Konsultan tidak hanya melakukan research, tapi juga harus mengintervensi hasil research dan menggunakan untuk menyusun strategi. Dalam segmentasi berikutnya adalah penggunaan dana dapat dilakukan dengan cara email, secara langsung, direct email, telemarketing. Kemudian pada pemilu tahun 2004, Partai Republik membagi voter menjadi 31 kategori, mengukur kemungkinan memilih setiap kategori, seperti religius, konservatif Republikan, Flex Cards konservatif Republikan, Flex and Family Republikan, anti-teroris Republikan, menjangkau grup yang dapat melemahkan Partai Demokrat. Ini strategi yang dilakukan oleh Partai Republik. Lalu berikutnya, dalam buku tersebut juga diterangkan bagaimana konsultan across countries. Komoditi untuk produk political marketing, para konsultan memberikan model-model baru yang diterapkan di negara, baik negara berkembang, bahkan perusahaan besar, jasa konsultasi bepergian ke berbagai negara seperti Kroasia, Chechnya, China, untuk menguji metode baru dalam pemilihan. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan mereka termasuk dalam International Association of Political Consultants, atau dikatakan mereka berada pada tempat dan waktu yang tepat. Berikutnya, comparative analysis political marketing dan yang ada di berbagai negara. Semua analis komparatif baik di marketing politik memaparkan bahwa faktor perbedaan sistem politik, karakteristik marketing atau tingkah laku pemilih, identitas partai, dan partisipasi politik, budaya politik, sistem elektoral, media, dan lain-lain. Keberagaman karakteristik setiap negara dalam dunia bisnis suatu perusahaan, jika ingin memastikan kesuksesannya, maka perusahaan tersebut harus berusaha untuk memahami karakteristik pasar dan budaya. Sedangkan dalam politik harus berpikir secara logis untuk mengadaptasikan semua gagasan atau strategi political marketing jika ingin pada marketnya berbeda dengan yang lain. Macam-macam
dalam political marketing. 1. PR elektoral sistem profesional membutuhkan kondisi pemerintah memungkinkan partai kecil dapat mengadopsi pendekatan sales oriented dan masih memiliki pengaruh dalam koalisi. Yang kedua, tokoh partai juga memiliki persoalan. Beberapa tokoh partai di UK gagal mengikuti market oriented karena terhalang oleh budaya internal partai, tetapi dalam sistem presidensial persoalan tersebut dapat diatasi. Ketersediaan dan pengaturan keuangan untuk kegiatan political marketing berdampak pada kemampuan partai untuk melaksanakan marketing intelijensi dan menggunakan staf profesional. 4. Penyampaian pesan political marketing dapat dicapai oleh partai kecil yang memberikan perwakilan yang berpengaruh kepada partai dan pendukung dengan masuk ke dalam koalisi. Implementasi dari demokrasi internasional political marketing, dampak demokrasi terhadap political marketing sangat jelas adanya. Dampak dari adaptasi praktik political marketing, apakah itu baik suatu negara, haruskah produk politik satu negara ditiru oleh negara lain? Bisakah teknik pengembangan elektoral di USA dapat diterapkan di semua sistem politik yang ada? Ataukah setiap negara memiliki karakteristik tersendiri dan memiliki kemiripan atau strategi political marketing dengan negara lain? Ethics and Political Consultant. Etika dan konsultan politik, Johnson memberikan paparan bahwa beberapa konsultan politik berpendapat tidak bertanggung jawab atas dampak dari tindakan mereka. Bagaimanapun, Johnson menegaskan bahwa The American Association of Political Consultants, asosiasi profesional untuk jasa konsultan memiliki kode etik yang wajib disetujui semua anggota AAPC. Di antaranya The American Association Political Consultant yang berkaitan dengan kode etik. 1. Tidak merusak dan merendahkan praktik konsultasi politik. Ini perlu dicatat. Yang kedua, memperlakukan klien dengan baik dan tidak akan sengaja mencederai reputasi klien, menghormati privasi klien, dan tidak membocorkan informasi rahasia keistimewaannya yang didapat ketika menjalani hubungan kerjasama. Yang keempat, menggunakan cara rasis, seksis, intoleransi atau bentuk diskriminasi lainnya untuk manipulator akan mengutuk siapa saja yang melakukannya. Sebaliknya, mereka akan melakukan hal seperti itu karena ada sistem pembenaran. 5. Menahan diri dari tindakan black campaign yang menyerang kolega lawan politik, akan melakukan upaya apapun untuk menjaga konsultasi lain untuk tidak melakukan tindakan demikian. Mendokumentasikan setiap kritik muncul dari lawan politik untuk kepentingan rekam jejak. Mengedepankan kejujuran dengan media massa dan menjawab pertanyaan sesuai dengan otoritas yang diberikan. 8. Menggunakan setiap pendanaan kata para politisi, terima dari klien atau nama klien sesuai dengan pendanaan yang tertulis. Tidak akan mendukung siapapun dan gores apapun jika bertentangan dengan kode etik. Ethics and Political Consultant. Ethics and Political Consultant merupakan etika dan konsultasi politik. Johnson memaparkan bahwa beberapa politik berpendapat tidak bertanggung jawab dampak dari tindakan mereka. Bagaimanapun, Johnson menegaskan bahwa The American Political Consultant, asosiasi profesional untuk konsultan, memiliki kode etik yang wajib disetujui oleh semua APC. Ini konsep Johnson dalam Ethics and Political Consultant yang merupakan sumari dari buku Knowledge Marketing Politik tersebut.
Demikian PowerPoint ini saya buat dan saya presentasikan untuk melengkapi tugas political marketing pada tugas besar 2. Maaf, ini masih tertulis 2. Maka dalam mata kuliah komunikasi pemasaran politik yang diberikan oleh Bapak Dr. Ahmad Jamil MSI. Terima kasih atas bimbingan dan arahannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.